Mahkota dan Darah, Kisah Raja Henry yang tak terpadamkan. Bab 1, Anak Raja yang haus kehormatan. Pada suatu pagi musim panas tahun 1491, di Istana Placentia di Greenwich, lahirlah seorang bayi laki-laki yang menjadi harapan kedua pasangan kerajaan, Raja Henry VII dan Ratu Elizabeth dari York. Bayi itu dinamai Henry, seorang pangeran tampan dengan darah merah biru, mengalir di nadi-nadinya, keturunan bangsawan York dan Lancaster, simbol perdamaian yang lahir dari perang mawar yang berdarah. Namun, Henry bukanlah pewaris utama. Kakaknya, Arthur, adalah sang putra mahkota. Henry kecil tumbuh di bayang-bayang Arthur, dididik oleh para pendeta, ahli musik, dan filsuf. Ia mahir berbahasa Latin, bermain musik, memanah, berburu, dan berkuda. Ketika Arthur menikahi putri Spanyol yang cantik, Catherine dari Aragon, Henry hanya menonton dari sisi aula, muda dan diam-diam memendam rasa iri. Takdir, bagaimanapun, adalah pengatur drama yang licik. Tak lama setelah pernikahan itu, Arthur wafat secara mendadak karena penyakit misterius. Maka Henry, bocah berusia 11 tahun itu, tiba-tiba menjadi pewaris kerajaan Inggris. Bab 2, Raja yang Muda, Dunia yang Tunduk. Pada tahun 1509, Henry naik tahta setelah kematian ayahandanya. Ia baru menginjak usia 18 tahun, penuh tenaga dan ambisi. Di pesta penobatannya, Henry berdiri seperti patung Yunani yang hidup tinggi, gagah, berambut emas dengan mata biru menyala, mengenakan jubah beludru merah dan mahkota berat di kepalanya. Ia menikahi janda kakaknya, Catherine dari Aragon. Dengan restu Paus, cinta awal mereka begitu kuat. Catherine adalah wanita cerdas dan saleh. Namun, seiring waktu, bayangan gelap mulai merayap. Catherine hanya memberinya satu anak yang hidup, Putri Mary. Sementara anak-anak lelaki mereka meninggal muda. Henry menginginkan pewaris laki-laki, bukan karena ia tak mencintai Mary, tapi karena ia percaya kerajaan tak bisa bertahan tanpa raja. Dalam kegelisahan dan hasrat, matanya jatuh pada seorang wanita muda di istana, Anne Boleyn. Bab 3, Gereja yang retak oleh nafsu. Henry memohon kepada Paus agar mengizinkannya menceraikan Catherine. Namun, tahta suci menolak. Catherine adalah istri yang sah, dan perceraian melawan hukum Tuhan. Maka, Henry melakukan sesuatu yang mengguncang Eropa. Ia memutuskan hubungan dengan Gereja Katolik Roma dan menyatakan dirinya sebagai kepala tertinggi Gereja Inggris. Ini adalah revolusi yang mengguncang dunia Kristen. Para biarawan yang setia pada Roma dihukum, biara-biara ditutup, dan kekayaan gereja diambil alih oleh mahkota. Gereja Inggris lahir dari perut skandal, cinta, dan kekuasaan. Pada tahun 1533, Henry menikahi Anne Boleyn. Ia memberinya seorang putri, yang kelak dikenal sebagai Ratu Elizabeth I. Tetapi tak seorang pun anak lelaki lahir darinya. Anne, yang dulu memabukkan darah sang raja, kini dianggap sombong dan kejam. Hanya 3 tahun kemudian, Anne dituduh berzinah dengan saudaranya sendiri dan beberapa pria istana dan dipenggal di menara London. Bab 4, Istri-istri dan bayang-bayang. Pernikahan ketiga Henry adalah dengan Jane Seymour, wanita lembut yang akhirnya memberinya apa yang ia dambakan, seorang putra, Edward. Namun, Jane meninggal karena demam nifas hanya beberapa hari setelah melahirkan. Henry sangat berduka. Dari semua istrinya, Jane lah yang ia pilih untuk dimakamkan bersamanya kelak. Pernikahan keempatnya adalah kegagalan diplomatik. Anne dari Cleves, wanita Jerman yang potret. Wajahnya menipu Henry. Ia merasa jijik melihatnya dan menyebutnya kuda Flandria. Pernikahan itu dibatalkan. Namun Anne tetap diperlakukan baik sebagai saudari raja. Istri kelima, Catherine Howard, adalah gadis muda dan cantik yang membawa gairah ke istana yang kelam. Namun ia berselingkuh, dan sekali lagi, darah wanita menghiasi kapak algojo. Istri terakhir, Catherine Parr, adalah wanita bijak yang merawat Henry di usia senja. Ia lebih seperti perawat dan penasihat daripada kekasih. Namun ia menyelamatkan hidupnya lebih dari sekali ketika lawan politik berusaha menjatuhkan sang raja. Bab 5, Senjakala Raja yang Melebar. Tahun-tahun terakhir Henry dipenuhi kesakitan dan paranoia. Tubuhnya membengkak karena luka di kakinya yang tak kunjung sembuh. Ia menjadi mudah murka, mencurigai semua orang. Namun, ia tetap raja yang ditakuti. Ia membangun angkatan laut kerajaan Inggris, memperkuat kekuatan maritim negaranya.
Ia mendirikan Universitas Trinity College di Cambridge, memperluas Royal Navy, dan menciptakan reformasi hukum serta pendidikan. Ia mengesahkan Act of Supremacy, mengukuhkan dirinya sebagai kepala gereja. Ia memperkenalkan pencetakan Alkitab dalam bahasa Inggris, memperluas sistem pengadilan, dan meskipun dikenal sebagai tiran, ia meletakkan dasar bagi kekuatan Inggris di masa depan. Pada bulan Januari tahun 1547, Henry wafat di Istana Whitehall. Ia berusia 55 tahun. Ia dimakamkan di Kapel St. George di Windsor, di sisi Jane Seymour, wanita yang memberinya satu-satunya putra. Epilog, warisan yang terpecah namun abadi. 3 anak Henry bergantian memegang tahta. Edward VI, putranya dari Jane Seymour, memerintah sebentar dan memperkuat Protestanisme. Mary I, putrinya dari Catherine dari Aragon, mencoba memulihkan Katolik dan dikenal sebagai Bloody Mary. Elizabeth I, putrinya dari Anne Boleyn, menjadi salah satu ratu terbesar dalam sejarah Inggris. Meski hidupnya penuh darah, perceraian, dan kontroversi, Henry VIII mengubah wajah Inggris selamanya. Ia bukan sekadar raja dengan 6 istri. Ia adalah raja yang memisahkan gereja dari Roma, membentuk identitas nasional, dan mewariskan dinasti yang akan bersinar dan menyala selama berabad-abad. Bab 6. Anne Boleyn, Mawar Hitam di Taman Raja. Musim semi di Istana Hampton Court selalu indah, bunga-bunga bermekaran. Musik mengalun di taman, dan langit Inggris yang kelabu tiba-tiba bisa biru bagai lukisan. Tapi tak ada yang lebih mencolok di taman istana itu selain seorang wanita muda dengan mata gelap dan senyum tajam bernama Anne Boleyn. Anne bukan bangsawan tinggi. Ia dibesarkan di Prancis dan Flandria dengan kecerdasan yang diasah oleh budaya istana Eropa. Ia tak secantik Catherine dari Aragon. Namun ada sesuatu yang menggoda pada dirinya: gaya bicaranya, tatapan matanya, caranya bergerak seolah tahu bahwa semua mata akan mengikutinya. Henry jatuh cinta. Namun Anne bukanlah gadis yang mudah ditundukkan. Berbeda dengan wanita lain yang bersedia menjadi selir raja, ia menolak. Ia ingin lebih dari itu. Ia ingin mahkota. "Jika engkau ingin aku," katanya pada suatu malam, ketika Henry memberinya kalung permata yang indah, "maka aku harus menjadi istrimu, bukan selirmu." Kata-katanya bukan sekadar perlawanan. Itu adalah tantangan yang membakar api, hasrat dan obsesi dalam diri Henry. Ia mulai menulis surat cinta yang panjang, penuh pujian, janji, dan kadang-kadang keputusasaan. "Hatiku milikmu," tulis Henry. "Aku mencintaimu lebih dari hidupku sendiri." Namun jalan ke altar tidak mudah. Bab 7. Perang dengan gereja dan jiwa sendiri. Keinginan Henry untuk menikahi Anne membuatnya berhadapan dengan tembok suci Gereja Katolik Roma. Ia mengklaim bahwa pernikahannya dengan Catherine tak sah karena ia telah menikahi janda saudaranya. Namun Catherine bersumpah bahwa ia perawan ketika menikah dengan Henry. Paus tak mau mencabut pernikahan itu, apalagi karena ia ditekan oleh Kaisar Romawi Suci, keponakan Catherine. Pertarungan yang awalnya pribadi menjadi peperangan spiritual dan politik terbesar abad itu. Henry memecat para penasihatnya yang gagal, bahkan menghukum mati Thomas More, sahabatnya yang menolak mengakui pernikahan barunya. Lalu pada tahun 1533, dalam sebuah upacara rahasia, Henry menikahi Anne Boleyn. Beberapa bulan kemudian, Anne melahirkan seorang putri yang diberi nama Elizabeth. Henry kecewa, meski tidak menunjukkannya. Ia berharap seorang pangeran, tetapi malah mendapat seorang putri. Namun Anne berjanji akan memberinya lebih banyak anak lelaki. Ia terus berusaha, namun 2 kehamilan berikutnya berakhir dengan keguguran. Ketika Elizabeth masih bayi, Anne mulai kehilangan cahayanya di mata sang raja. Bab 8. Jatuhnya Ratu Bermahkota Darah. Anne yang dulu menjadi pusat hidup Henry, kini menjadi pusat keluhan. Ia dikenal keras kepala, pencemburu, dan tidak disukai oleh para bangsawan lama. Ia juga tidak bisa menyembunyikan kekecewanya karena tak kunjung melahirkan putra. Dan Henry, yang mudah berpaling seperti angin, mulai melirik pelayan istana yang manis dan pendiam, Jane Seymour. Lalu badai datang. Pada suatu pagi di musim semi, para penjaga kerajaan menangkap Anne Boleyn. Tuduhan terhadapnya mengerikan: perselingkuhan dengan 5 pria, termasuk adik kandungnya sendiri, George Boleyn. Di pengadilan yang tergesa, tanpa bukti kuat dan penuh rekayasa, Anne dinyatakan bersalah.
Tanggal 18 Mei tahun 1536, di Menara London, Anne Boleyn berdiri dengan gaun abu-abu pucat. Lehernya terangkat anggun. Ia menatap orang banyak dan berkata, "Aku tidak mencari kematian, tapi aku tidak takut menghadapinya." Algojo dari Prancis dipanggil khusus karena keahliannya dengan pedang memenggal kepalaan dalam satu ayunan. Henry, yang dulu mencintainya sampai mengguncang gereja Katolik, tak menghadiri eksekusi itu. Malamnya, ia mempersiapkan pernikahannya dengan Jane Seymour. Namun semangat Anne tidak pernah benar-benar mati. Putrinya, Elizabeth, akan membuktikan bahwa darahnya adalah darah ratu sejati. Seorang raja sejati tidak hanya menciptakan undang-undang, ia menulis ulang sejarah dengan tindakannya. Biarlah dunia mencibir dan gereja mengutuk, selama darahku masih panas, aku tak akan tunduk pada siapapun kecuali Tuhan. Dan bahkan dia pun harus bicara lewat aku. Aku akan membangun Inggris seperti aku membentuk takdirku, bukan dengan doa, tapi dengan kehendak yang tak bisa dibantah. Cinta telah membuatku raja dua kali, pertama atas negeriku, kedua atas hatiku, tapi cinta juga mengajarkanku bahwa mahkota tak bisa dibagi dengan hati yang menuntut lebih. Aku adalah bayangan Tuhan di tanah Inggris. Jika paus menutup telinganya, maka pedang dan mahkotaku akan menjadi hukum bagi surga dan dunia.